dengan tangan-tanganmu dan hisab olehmu akan hisab yang sedikit. Lagi mudah. Dan kemudian baca pada ketika membasuh tangan yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an ta'tiyani kitabik bishimali aw min wara'i. Artinya, hai Tuhanku, bahwasanya aku minta pelihara akan engkau daripada bahwa aku berikan akan suratanku dengan tanganku atau daripada belakang. Kemudian maka sapu. Jadi pada malam yang lalu kita sudah membahas secara rinci penjelasan mengenai mencuci tangan, mencuci muka, membasuh muka, dan lengkap sudah kita bahas serta doa-doanya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana Rasulullah ketika membasuh kedua tangan beliau. InsyaAllah akan kita belajar secara rinci malam ini. Setelah mencuci muka, maka kita berwudu, yaitu mencuci tangan. Bagaimana caranya? Seperti mana biasa, mencuci tangan harus wajib mengenai air. Kalau tak kena air, maka keseluruhan wudu batal. Berapa kali Tengku? Sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Itu sunnah. Sunnah 3 kali, sunnah sebelah kanan terlebih dahulu. Kalau ada yang bertanya, bagaimana hukumnya saya berwudu yang kiri dulu baru yang kanan? Maka jawabannya boleh, wudunya tetap sah. Sah wudunya yang kiri dulu baru yang kanan. Yang enggak sah menukar-nukar tertib wudu. Yang seharusnya kita nyo yang awai bak muka ile lehnyan baru tangan, nyo hana tangan ile baru mukanya nak. Ya, jadi boleh yang kiri dulu, yang kanan boleh. Cuman alangkah lebih baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara wudu tetap ambil yang kanan terlebih dahulu. Okey, sekarang mari kita belajar bagaimana Nabi berwudu ketika membasuh tangan. Rasulullah ketika membasuh tangan itu beliau ambil air, nih tangan kanan ke kulah. Nah, dia ambil ke kulah lalu dia turunkan. Menawah. Hanya sunnah tengku, munyo hana tak pebut hana masalah. Yang penting ada wajib baik tinggal. Yang wajib yang mana? Coba kita belajar yang wajib dulu. Yang wajib adalah sampai ke siku. Siku ini. Ini dia wajib ni. Maka bagi urang atau tidak urang yang pakai baju ketat, nyan hati-hati. Jadi ni mandung harus kena. Kulit-kulit ini sampai ke sini harus kena. Kedua siku. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu yang wajib, bagaimana cara ambil air sembahyang? Nabi kalau sebelah kanan beliau ambil dari kulah. Ya, dia ambil kulah air. Ya, diturunkan begitu. Baru beliau gosok. Yang mana? Ini sunnah. Kalau mau pahala lebih, ambillah banyak-banyak di tempat wudu, karena di situ ada pahala rahasia. Apa pahala rahasia? Pahala sunnah. Bagaimana cara mendapat pahala rahasia itu? Harus tahu ilmunya. Sama lagi urung panjang jenggot. Sunnah enggak panjang jenggot? Sunnah. Ada pahala rahasianya itu. Mana pahala rahasianya? Harus pakai jenggot sampai di sini. Di urung panjang lagi teruk kena hana sunnah ni. Hana mumpuk pahala. Ini yang jarang orang tahu dengku. Orang mau pahala sebanyak-banyaknya dalam mengamalkan sunnah Nabi, tapi jadinya enggak dapat. Kenapa? Ilmunya enggak tahu. Baik tekan lagi kan ukuran terpakai silap, ijo pahala aku cara pakai silap betul. Ya. Nyok.
Hantum dah dengar ukuran kita yang tak pakai tilap, na pahala. Kiban cara lahuna ni lah ya. Membaca bismillah katuk pahala. Padahal ukuran pakai tilap. Pakai tilap, pandai nak ibadah man tilap. Pakai tilap, nak ibadah kan. Tapi menjadi pahala cara pakai tilap kalau dia dahulukan sebelah kanan membaca bismillah nyangka ibadah. Ya. Baik tekun dah pakai tilap, pakai baju mentang nak doa kan? Pakai peci ada doanya, ada pahala rahasianya. Pakai baju ada pahala rahasianya. Apalagi minum kopi tik bengah le semayang subuh tajik kopi, kiban cara watai je kopi duk pahala oleh Allah. Leh tro katanya pajuh buguri na pahala lo. Bagaimana caranya? Pelajari sunnah nabinya. Caranya tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Makanlah nasi gurih. Cara makannya gimana? Lagi hanya hana pahala ni. Belajar dari sunnah Nabi. Ya, kalau ingin pahala semakin banyak waktu makan, ambil 3 makan. Kunyah sebanyak 28 kali. Mana? Kon lagi dah punya tengah duk mana hana punah 28 kau nunggu langsung kuat juga. Jadi gitu Allah titipkan pahala rahasia itu di tempat-tempat yang sepele. Yang kalau kita faham ilmunya menjadi pahala. Baik ya, dalam hal ini mencuci tangan. Ladungkan naurung Allah ada yang penting terus semayang. Kata dia, kaju dah nak salah man. Tapi kan nak tacuk pahala razia baju. Nah, bagaimana caranya? Begini cara Nabi ambil wudu. Ya. 1 gosok. Gitu kan? Gitu. Sebelah kiri itu juga. Walaupun ada riwayat ulama, Nabi kalau sebelah kiri enggak begini. Ambil air seperti biasa. Sebelah kanan saja. Gitu kan? Nah, dan ternyata jamaah dirahmati Allah, seperti mana yang sudah saya katakan kemarin, mencuci tangan juga terdapat rahasia kesehatan yang banyak orang tak tahu. Kita ini hidup di negeri panas. Indonesia itu dikenal negeri yang sudah mulai panas. Nomor 1 Vietnam, kadang-kadang India. Rekor dunia hari ini negeri paling panas itu Vietnam sampai 54 derajat Celcius. India nomor 3, Indonesia nomor 6. Negeri panas selalu indikasinya banyak debu. Debu banyak dan bakteri juga banyak. Karena bakteri ini satu-satunya makhluk Allah yang bertahan dalam setiap cuaca apapun dia hidup. Bakteri. Karena tuan-tuan lalu merono cuba-cuba bagian medisnya. Satu-satunya makhluk Allah yang bisa bertahan kemanapun dia pergi, baik ke bulan pun dia tinggal, adalah bakteri. Bakteri selalu terindikasi dengan cuaca yang panas, kotor, kumuh, dan berdebu. Nah, kita disuruh oleh Allah untuk beraktivitas siang hari, mulai pagi sampai malam. Tapi lihatlah, Allah juga tidak meninggalkan kesehatan bagi hamba-hambanya. Medis mencatat bahawa orang kalau 5 kali sehari dia selalu mukanya tercuci, tangannya tercuci, kumur-kumurnya rutin, kakinya tercuci, dia akan bebas dari bakteri-bakteri jahat. Nah, mari kita bahas sedikit sejarah singkat, kisah singkat sahabat bertanya pada Nabi. Nabi, orang kalau sholat 5 waktu itu ganjaran Allah hapus dosa orang itu bagaimana? Maksudnya begini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, andai kamu sembahyang 5 waktu, dosa kamu kiban ukuran Allah nak hapus dosa aja. Maka Nabi memberi isyarat. Begini Nabi beri isyarat. Orang
Kalau solat 5 waktu sehari itu sama seperti rumah seseorang di samping sungai. Nanti dengar? Pernah dengar itu? Penjelasan itu? Ya? Rumah samping sungai. Orang itu yang punya rumah samping sungai mandi di waktu subuh di sungai. Masuk zuhur dia mandi lagi. Masuk asar dia mandi lagi. Masuk maghrib dia mandi lagi, masuk isya pun dia mandi lagi. Nabi bertanya, kalau sudah begitu kondisinya dia mandi 5 kali sehari, kotor enggak tubuhnya? Sahabat menjawab, enggak ya Rasulullah. Begitulah Allah menghapus dosa kalian. Sembahyang 5 waktu. Jadi saya ingin katakan begini, Allah itu kan maha baik. Bukan hanya ganjaran pahala double yang sebesar-besarnya Allah tanamkan dalam solat, Allah ajarkan kesehatan juga dalam solat. Mulai dari berwudu, bakteri hilang. Coba kita ulangi lagi kasus corona beberapa tahun yang lalu. Para ahli medis selalu menyarankan cuci tangan ya. Ya, cuci tangan untuk menghindari virus. Teori itu dari mana asalnya? Islam sudah diajarkan oleh Allah 1400 tahun yang lalu. Ya kan? Ya begitu kan? Ini keajaiban Islam ini hanya diketahui oleh orang-orang yang berakal. Maka Allah selalu menyinggung, afala yatadabbarunal Qur'an am qulubun aqfaluha. Apa mereka enggak mau berfikir tentang Quran atau hati mereka mati? Nah, inilah yang menyebabkan Eropa hari ini grafik Islam semakin naik. Orang masuk Islam berlomba-lomba itu di Eropa. Naik. Kenapa? Faktor utama itu saat tragedi hancurnya gedung World Trade Center di Amerika Serikat, disitulah dunia sudah mau belajar Islam. Betul nggak Islam itu teroris? Sampai ada salah seorang mantan Kristen, dia membuat khusus tentang wudu, tentang embriologi, ya, namanya siapa itu? Dari Inggris, dokter ahli embriologi, masuk Islam karena takjub dengan keajaiban Islam. Kemudian bukan? Baik, balik ke sini. Kalau begitu Tengku, bagaimana caranya agar saya banyak dapat pahala cuci tangan? Ya biasanya ini. Cara Nabi ya. Kemudian di sini diajarkan doa. Wate di kita nyo tato isumayang kenong iya ba jaro betanyo. Bagian tangan kita ada doanya. Bagaimana doanya? Kan begini kan? Allahumma a'tini kitabi bi amini wa hasibni hisaban yasira. Itu doa. Nanti kalau ingin belajar, ingin hafal doanya bisa atau beli fikih salat karya almarhum Abuya Jamaluddin Wali. Beliau ada tulis fikih salat itu lengkap doa-doanya, semua ada situ. Termasuk doa ini. Gimana caranya? Ambil air, gosok, baca doa. Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Apa artinya itu? Ya Allah, berikanlah kepadaku kitabku kelak di sebelah kananku. Wa hasibni, dan hisabkanlah aku ya Allah dengan hisab yang sedikit atau yang ringan. Itu perlu doa itu. Sehingga hati tanya berupa Allah kan terima rapor kan belah hunan kan? Menyaga. Menyaga belawi. Mulai dari dunia inilah kita berdoa terus minta kepada Allah. Waktu cuci tangan tadi, Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Hana luafai dan gua gaji bahasa Aceh dong. Hana mentelah. Ya Allah, na pujudlah kitab belum tengah ya Allah, belah unun nejo ya Allah, dan na hisab belum dengan hisab yang Culang tu kata hana apa? Hana pun olah oleh roh dia betul. Olah oleh roh ni. Yang penting asal doa, ya Allah nepuyuklah kitab yang God kepada
jaro belah udun tuan. Benarlah bahasa dia dah atur. Cuma tegak-tegak doa adalah bahasa Arab. Sudah selesai 3 kali sudah. Baru ambil yang kiri. Ambil yang kiri, ada doanya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'a dhahri. Ya Allah, saya berlindung kepadamu daripada nanti kau berikan kitab sebelah kiri tanganku ya Allah, aw min wara'a dhahri, atau kau berikan kitab ke sebelah belakangku. Karena esok ketika yaumul mahsyar ada orang diberi kitab sebelah kanan, ada hamba diberi kitab sebelah kiri. Yang lebih parah tengku diberi kitab oleh Allah kedih likut nyan tanda buruk tak urut. Hati-hati ya. Jadi kalau ingin selamat, maka mari sama-sama memperbanyak doa kepada Allah. Kami lanjut lagi. 4 menuan. Maka sapu segala kepalamu, padahal engkau basuhkan kedua tanganmu, maka pertemukan hujung jarimu yang kanan dengan hujung jari yang kiri, maka engkau taruhkan keduanya itu di hadapan kepalamu, kemudian maka engkau lalukan kepada tunggukmu. Kemudian maka kembalikan ke hadapan kepalamu ini baharu sekali. Maka engkau perbuat seperti demikian itu hingga 3 kali dan ada baca doanya. Benar? Sudah. Ini cara Nabi. Coba perhatikan. Ada orang kalau ambil sembahyang begini ya. Dah boleh tengku, sudah sah itu. Ada yang ambil sembahyang begini. Ya. Nih, tanya yang babnya habis. Ini bab boleh. Ambil sembahyang begini. Ada. Sah enggak? Sah. Sekarang kami mau tanya dengku, Nabi bagaimana caranya? Cara Nabi, coba lihat baik-baik. Nih ujung jari ini. Nih ujung jari ini dikenakan dengan ujung jari sebelah kiri. Mana? Caranya gimana? Tempelkan. Ya, cok ni le. Ni. Ya, benar. Nabi begitu cara wudu. Banyak wudu panjang. Ni. Ambil dah. Taruh. Diletakkan di depan. Habis di depan, geser ke belakang. Dorong ke belakang, langsung ke depan lagi. Cara Nabi begitu. Saya kayak biasa aja lah dengku. Boleh juga. Gimana kayak biasa? Begini. Udah cukup boleh. Tak apa. Nggak gempon dengku. Kalau ingin banyak pahala, gitu caranya. Ya. Nyampe bertanya untuk dengku yang jaronya gimana? Anak pun tanya oleh jaronya. Pokoknya Nabi pakai jaro ujungnya yang belah hunun kena belah wi. Putipek kena dengku, uduk leka. Dorong ke belakang. Itu dah terhitung 1 kali. Faham kan? Itu caranya. Nah, ketika dorong itu baca doa. Apa doanya? Allahumma aghithni birahmatika wa anzil ala man barakataka wa dhallimni tahta dhilla arshika yawma la dhilla illa dhilluk. Ya Tuhanku, lengkapilah ya Allah atas kepalaku rahmat-Mu dan turunkanlah ya Allah berkat-Mu ya Allah, dan naungilah aku ya Allah di bawah naungan aras-Mu ketika suatu saat nanti tidak ada naungan kecuali naungan-Mu. Ayo kita baca penjelasan nanti di hari kiamat itu. Ketika matahari di atas kepala, maka manusia akan mengalami panas kepalanya, bahkan dalam riwayat disebut melepuh.
kiban ukuran aku melepuh. Nih. Tapi kalau kita berwudu, selalu mengambil air sembahyang, selalu kepala itu lengkap bagaimana tadi Nabi mengerjakannya, ditambah lagi baca doa, insya-Allah besok di yaumul mahsyar akan Allah kasih naungan. Karena Allah itu enggak jahat, Allah Maha baik. Allah sendiri yang bilang ud'uni astajib lakum washkuruli wala takfurun. Kan benar? Kan benar? Ya. Ada juga orang kalau berdoa pesimis. Gimana pesimis? Dia minta mobil, ya Allah saya enggak ada duit, kasih mobil satu. Mana mungkin. Ya. Enggak mungkin. Saya alami kasus-kasus begitu. Ada orang berbuat dosa, tak perlulah kita cerita dosanya, memang betul-betul keji dosanya. Lalu dia bilang, hanapu, hana yang lagi-lagi dosa hana le taubat, hidup le taubat. Jadi mainnya sudah model di vonis begitu. Ya. Jadi kalau Allah sudah suruh ud'uni, kau berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku kabulkan. Sekarang begini, kita bahas doa. Banyak kadang orang doa pesimis. Saya lihat langsung orang bawa jerigen waktu setelah tsunami itu, dia protes kepada Allah, dia bilang, ya Allah kau tak adil, anakku sudah kau ambil, tokoku hilang. Lenggalah langsung ya leka mata lu nah. Dia bawa jerigen, dia lihat ke atas, ya Allah pulah guna hidup lu ni, ya Allah anak alih kacau. Benar. Jadi itu satu. Yang kedua, orang yang kasusnya memang tak mau berdoa karena sebab Allah banyak tidak mau memberikan bukti. Menyuhana peti, malam berbahagia, laki doa Allah, ya Allah nak tabah untuk mau inafah. Pokoknya lu insya-Allah. Masih ada benar ya Allah. Pertanyaan simpelnya, Najuk. Hati-hati, ini pertanyaan orang-orang liberal. Hari ini kalau ingin membuat anak-anak Islam hancur logikanya, hantamkan mereka dengan logika liberal. Ya. Coba untuk lu semua Isya, Tunku Ilmu mimpin, ya Allah nak beri kamu tip-tip hira-hura, ya Allah motor tabah yang baru. Pokoknya lu semua Isya benar. Pertanyaannya, dia kasih enggak? Yang gimana? Dikasih enggak? Nampak enggak pesimis? Sekilas nampak enggak? Kau jujur aja dalam hati kita yo. Nampak kan? Ada nampak. Ya enggak mungkin aku mana ada habis Isya langsung turun Innova. Nah ini saya kasih tahu begini karena di Aceh sudah sampai logika liberal seperti itu. Sasarannya siapa? Anak kampus. Orang Dayak nggak bisa. Orang Dayak walaupun nggak bisa jawab, dia punya namanya fanatik berat pada gurunya. Laki mah kulum hibah guru benar. Tapi kalau kampus ni, yang beginilah saya dapat dari orang kampus. Nah, itu. Nah, yang kemudian, kenapa Allah tak berikan? Kenapa Allah tidak mau memberikan kepada kita? Andai mau minta sesuatu, pasti ada yang tak kasih ya. Ya Allah berikanlah, ya Allah Innova satu. Nyan pasti dengku lu Malaysia acin punya nak patih ne Malaysia doa lagi kan. Nepreh le ke masjid. Ya, ada buktikan, punya kena bukti. Handru. Kamunan jawabannya handru. Kenapa? Dijawab oleh almarhum Abuya katanya, Abuya Mibuddin. Banyak sekali manusia kalau berdoa salah cara minta. Salah cara minta. Pertama, minta kepada Sang Maha Pencipta bukan begitu caranya. Jangankan Maha Pencipta kita meminta sesuatu,
orang fakir miskin menyobak temping jalan lah kepeng lagi orang bang peng becut naik je kan belagi orang bang orang peng bang ngelombu lah belagi yang kan belagi yang dalam kan yang tingkat sesama manusia temping jalan lagi orang lelaki coba minta sambil jalan duit lah belum merokok lagi ni yo tunggu yang manusia. Yang kedua, banyak cara orang salah berdoa kepada Allah karena wuduknya tak ada, kan? Dengar dak batal lembut awal. Gimana cara minta kepada Allah? Ambil air sembahyang, solat hajat 2 rakaat, kalau ada masjid, solat tahiyatul masjid, kemudian solat hajat 2 rakaat, lalu sujud yang lama kepada Allah. Gimana cara sujud yang lama? Yang ketiga, minta kepada Allah kabulkan doa yang terbaik bagi Allah, bukan bagi kita. Inilah kadang-kadang jarang kita diberi oleh Allah kabulan doa karena salah cara minta. Satu lagi pesan Umar bin Khattab, kalau berdoa bawalah nama Nabi. Ya, coba apa kata Umar? Inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Doa manusia itu terkadang kata Umar itu enggak sampai ke langit. Dia berhenti di antara langit dan bumi. Hatta yusalli alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kamu mau bersalawat kepada Nabi baru doanya naik. Nah lagi yang nanya kan, kadang-kadang kahana kan model tajuk laju, ya Allah pokoknya benar motor lui Syam. Hana sopan aku, hana ada. Nah baik, dalam hal ini berdoa ini waktu cuci tadi tu, cuci kepala, berdoa kepada Allah. Hanjut bahasa Arab, kajut pakai bahasa Aceh. Ya Allah, naungi ulelu ni ya Allah, sehingga ketika pura kiamat berilah naungan atik ulelun baik melepuh kenang mata waro atau azab dron ya Allah. Mana tu? Mana jalan? Sudah. Baik, terbatas satu lagi. Nah, kemudian tapi yang kamu phone kan? Caranya dolang 3 tu nyo tipe yang tegon. Di sini buka semua tangan. Begini. Tarik ke belakang. Mana tu? Kapan gua? Baik. Kemudian apa doa? Nah, kemudian maka sunnah engkau sapu kedua telingamu. Ya, 2 telingamu di luarnya dan di dalamnya. Ini luar. Ini luar. Ini luar ini wajib. Dalam mana dalam? Ini dalam. Ini wajib. 2 telingamu yang di luar dan di dalam. Dan air yang baru atau air yang baru yang lain daripada air menyapu kepala. Dan engkau masukkan akan 2 telunjukmu ke dalam telinga. Nih. 2 telunjuk ke dalam telinga. Ini cara Nabi berwuduk. Terus apa lagi tu? Dan sapu olehmu akan belakang 2 telinga dengan perut kedua ibu tanganmu. Ini. Ini kah? Ini di luar, ini di dalam. Sapu dari belakang sampai ke benar. Saya enggak begitu tu setiap hari. Gimana juga begini aja. Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Sah. Yang penting yang wajibnya kena. Tapi kan sekarang kita bahas pahala rahasia. Jadi baik tanggung-tanggung betul-betul merumpuk pahala bela laju lah ibadah. Gimana cara? Amalkan sunnah Nabi. Ulang. Ini di sini dalam ni ibu jari di belakang. Di belakang ni ya, belakang mati miupnya. Tarik. Ya, alhamdulillah. Ya, ada doa aku, ada. Allahumma ja'alni minal ladzina yastama'una al-qawla
fayatabba'una ahsanahu Allahumma asma'ni munadal janati ma'al abrar. Ya Tuhanku, jadikanlah olehmu akan dikau daripada mereka itu yang mendengarkan akan perkataanmu, maka mengikut mereka itu akan terlebih banyaknya. Hai Tuhanku, dengarkan olehmu akan daku akan yang menyanggahkan ke dalam surga, mengelaikan dalam surga serta orang yang berbuat kebajikan. Nah, ini dia. Ya, kamu faham kan? Ana mufum nuku doa panjang tham kan doa juga roh tu. Ya Allah, jadikanlah telingaku untuk selalu mendengarkan firman-firman-Mu. Ya, ini dia. Sambil ya. Cuma meno lebih agak bahasa Arab. Jadi nyo kan payah nunggu kan karena hana harakat menyomang memet baklun na buku fikih solat. Tawiyah Jamaluddin. Mandum lengkap doa-doanya. Minang kana barih arti-arti kana mandum. Sudah. Maka sunnah engkau sapu batang lehermu dengan air yang baru, yang lain daripada air yang menyapu telinga. Karena sabda Nabi masahar raqabati amanun minal ghalli yaumal qiyamah. Artinya bermula menyapu leher itu sentosa daripada bangku pada hari kiamat. Dan baca oleh kamu ketika itu Allahumma qir raqabati minan nari wa'udzubika min salasili wal aghlali. Artinya hai Tuhanku, lepaskanlah olehmu akan batang leherku daripada api neraka, dan aku minta peliharakan dengan dikau daripada kena rantai dan kena belenggu pada hari kiamat. Gimana caranya? Setelah cuci telinga, ambil air, cuci leher. Cuci leher biasa aja. Mana? Cuci leher. Kai le naurun penyong tunggu. Saya ingin bertanya. Pertanyaannya, waktu penjelasan kemarin kan ada cuci muka itu. Cuci muka kan sunnah sampai ke leher. Itu kan dah kena leher juga itu. Apa payah cuci leher lagi? Enggak payah kalau sudah cuci leher yang pertama sekaligus. Mana? Cuci leher. Karena itu perintah Nabi. Kalau mau juga ambil sedikit air, cuci leher. Ini sunnah. Ini sunnah. Tapi menjadi haram cuci ini, haram cuci telinga, haram cuci ini kalau airnya sedikit. Dan air itu adalah kebutuhan yang lebih penting untuk minum. Punya bahasa orangnya sama lagi urung Afrika orangnya. Air dianggap barang berharga. Ya, itu dia. Sudah. Ada orang bertanya, Dengku, kalau air curian boleh enggak? Air curian. Tacu dah go iya. Tapi yang penting karena pihak masjid juga harus memberi rincian bagaimana kamar mandi itu digunakan secara umum, karena ada sebahagian kamar mandi tidak boleh untuk mandi, hanya untuk buang hajat. Bagaimana? Ada masjid begitu. Ada begitu. Termasuk dibahas oleh Syekh Nuruddin Araniri dalam kitab Sabilah Mu'tadin. Kalau ada orang cas HP di masjid, yang aturan masjid tidak boleh, maka haram cas HP itu. Nah, ini harus dipertegas sedikit. Bagaimana Masjid Lamtih ini? Boleh untuk umum listrik? Nggak boleh. Kalau nggak boleh, taruh. Jangan orang sembarangan cas. Itu fatwa Syekh Nuruddin Araniri. Termasuk kamar mandi. Pihak Masjid Lamtih membolehkan mandi, asal jangan banyak-banyak. Silakan. Menyuhana tulisannya, tapi aturannya dipakai lagi untuk mana yang harum di mana. Hanya cok je. Sampai di situ dijelaskan oleh Syekh Nuruddin Arani. Coba buka kitab Sabilah Mu'tadin. Yang ada dia. Ya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah haram menggunakan air kalau airnya sedikit untuk minum. Berarti nyoh payah pakai ini. Nyoh payah pakai ini. Air curian ku boleh enggak? Jawaban dua. Pertama, enggak boleh hukum ambil air curian
kalau waktu solat masih panjang, cari air sebetul-betulnya air yang bukan curian. Yang kedua, boleh kalau waktu sudah mepet, ambil terus air itu, cuman wajib tanggung jawab. Kenapa? Menghormati waktu solat. Bisa begitu. Dengan syarat wajib diganti. Baik salah surah nanti, hanya wajib ganti. Dah jauh dulu semayang, hanya boleh. Wajib diganti. Kasus ini muncul waktu baru tsunami. Nanti ingat kan? Setelah tsunami, banyak sekali itu rumah-rumah air bersih ditutup. Ya. Ya. Belum tinggal tak matanya. Ditutup air itu sampai 3 hari. Karena kotor air terkena tsunami. Rumah-rumah yang bersih ada air tutup. Pertanyaannya, gimana cara ambil sembahyang? Bagaimana? Okey, jawabannya dengan tayamum. Boleh, silahkan kalau mau tayamum. Tapi boleh enggak ambil air tengku? Punya orang, jawabannya tadi begitu. Boleh, tapi harus wajib kan? Ganti. Alah, lu meramah tengku punya lagi. Kaji, gimana cara aman tayamum? Kaji, silakan itu. Nah, ini kan kalau ada yang bertanya, hukumnya begitu. Tapi menyuhai meramah yang menganggap kaji tayamum mentang lagi biasanya. Beres urusan. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang begitu? Karena kasus itu saya sendiri saya alami. Kejadian di mana waktu itu air bersih sulit ditutup. Tak boleh ambil. Ya. Nah, baik. Ya, baik kan? Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nyo lula satu penoleh sementara pengajian denyo. Inilah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air sembahyang. Ayo kita balik lagi. Mari sama-sama kita sucikan diri ini dengan baik dan benar sesuai tuntunan Nabi. Mulai dari cara bersuci paling rendah, yaitu dari hadas kecil, hadas besar. Kita punya PR 3 lagi. Setelah ini kita akan beranjak cara menyucikan hati, naik tingkat sikit cara mencucikan anggota badan dari dosa, naik tingkat sikit cara menyucikan hati, naik tingkat paling tinggi cara menyucikan ruh. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita sampai kita selesai membahas mencucikan ruh. Setelah itulah suci semua, tubuh suci, ruh suci, hati suci, insya-Allah siap kita berangkat menuju kepada Allah yang Maha Suci. Jadi mana cara? Suci mendung, insya-Allah kita suci menghadap Allah. Kaji terkenal le. Kalau teka Isya. Ana pertanyaan ni. Ana kaji tu dole. Kaisha, Kak Kaisha. Kak. Baik. Jadi tok kena lagi biasa tuan lagi izin kerana ada nyona belum sembahyang di masjid lain tu. Nah, jadi sekian dari tuan-tuan, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu Allah
Ya, aku baru cakap ni. Allah, saya duduk boleh tak?